Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Ketemu lagi sama Mas Teh di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Masih bersama Mas Teh di Big Tulus Official tentu jadi kesempatan pagi. Hari ini di CCR yang ke 24 Desember, tepatnya di hari Kamis ya. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung, untuk yang sudah sering bergabung, terima kasih banyak. Selalu setia, selalu subscribe, selalu like, selalu komen, selalu memberikan support untuk Mas Teh di Big Tulus Official. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda. Mungkin Anda melihat sesuatu yang beda. Aku nggak pernah pakai baju seramai ini, karena jujur aku kurang suka baju yang rame-rame sebenarnya ya. Aku tuh suka ya merah, hitam-hitam tok. Jadi jarang baju yang ada coraknya. Ternyata dikirimin ke meja. Dan ternyata mau, cuman sayangnya lengannya nih, aduh berarti aku tambah gede ya guys. Aku dulu pakai kemeja itu 5XL sudah muat, ini 5XL. Dan aku sudah biasa endorse dari dia. Aku dulu zaman di Bintang Pantura aku sering dapat kaos sama baju. Kalau kaos dari dia itu 5XL, kemeja pun 5XL. Dia tuh size luar negeri, jadi gede-gede semua tuh. Kalau di baju mah muat, cuman lengannya liatin. Wow. Sepertinya aku tambah besar. Dan aku dulu sering dapat endorse dari dia. Dan ternyata sekarang sahabatku semakin sukses. Hamba Allah, dia gak mau disebutin. Katanya dia mau lillahi ta'ala aja. Terima kasih banyak, aku pakai syuting ya sahabat. Biar kamu seneng, biar kamu bahagia, biar kamu happy. Semoga makin lancar usahanya. Dan gak cuma satu guys. Nih, satu. Ini kemeja katanya buat MC bisa, karena lengan panjang, hitam, polos ya, 5XL semua. Terus ini baju koko, baju muslim, terima kasih. Ada 1, 2. Terus ini kaos juga, ini bisa buat MC katanya karena coraknya juga udah lumayan. Ini 6XL kaosnya. Ini juga 6XL. Tuh, oversize. Ini kayak apa nih? Oh, ini yang katanya kayak sejenis jaket, jadi bahannya bahan jaket gitu, cuman dia 6XL juga dan kepalanya ada penutupnya ya. Jadi kalau pas lagi dingin atau lagi keluar atau lagi job di puncak atau di luar kota yang tempatnya dingin bisa dipakai. Terima kasih banyak loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces baju dan aku tahu kualitas baju kamu. Aku tahu harga baju kamu dan harganya tuh ya lumayan sudah pasti. Dan ini 1, 2, 3, 6 itu mungkin perkiraan antara 1 sampai 2 jutaan lah. Antara rate-nya 1 sampai 2 jutaan. Aku cuma bisa terima kasih banyak. Ternyata kamu masih mau mensupport aku. Kalau dulu kan aku disupport karena maaf, dulu aku di dunia TV. Aku dulu di dunia TV dan masih eksis. Jadi di support pun dia juga dapat efek atau dapat imbas dari baju-baju yang dia kirimkan ke aku. Dan aduh, ternyata kalau badan sih kayaknya masih 5XL aja ya, nggak gede, nggak apa, tetap segini. Cuman lengannya tuh, berarti aku gemuknya di lengan ya guys tuh. Lengannya itu sekarang membesar sahabatku, jadi kamu sudah bisa melihat ya. Oke, dan teman-teman yang berbadan besar pengen coba beli baju di situ, langsung DM aku aja karena beliau melarang saya menyampaikan dari siapa dan dari toko apa. Kalau mau tahu bisa DM Mas Tulus di Instagram di bigtulus_pp2 atau bisa langsung DM aja di WhatsApp ya. Mas Tulus, badan saya kebetulan gede sama kayak Mas Tulus nih. Saya pengen beli baju-bajunya dia. Kalau aku sudah akui kualitas baju dia tuh best, bahannya tuh enak, adem, terus ya gitulah pokoknya. Dan gak mengecewakan, aku tahu betul. Baju-baju yang dari dia tuh gak pernah mengecewakan. Baju-baju yang dia punya itu best is the best. Dan buat aku luar biasa. Karena aku sering pakai dan aku punya kemeja banyak dari dia. Kemeja yang model-model kemeja fun gini ya. Kemeja buat, jadi kalau bagi seorang entertainer itu, bagi seorang MC, kalau baju begini doang sama celana sepatu kan sudah cocok. Sudah pakai topi kah atau tambah aksesoris apa, atau pakai dasi kupu-kupu. Nah, ini sudah bisa jadi buat MC sebenarnya. Makanya aku kalau dia jujur
nggak mengecualikan kualitasnya lah, terbaik. Saya sudah sering banget di Jakarta kok, bukannya di Jakarta dan the best. Terima kasih banyak ya. Aku nggak maksud pamerin apa yang aku dapat, tapi ya sebagai wujud terima kasih dari saya. Ya mudah-mudahan dia nonton terus orangnya juga yang bersangkutan senang ya. Terima kasih banyak. Baik, lanjut untuk ke beberapa subscriber yang kalau kata Nisma, Tulus sumpah lu kayak orang kaya lo kalau begitu. Terus kata dia, aminin aja deh. Iya gue aminin aja. Katanya kalau pakai baju begini gue kayak orang kaya. Amin ya Allah. Jadikan hamba orang kaya yang bisa membantu semua orang ya. Bisa bangun panti asuhan, bisa bangun panti jompo, bisa bangun masjid. Aduh, pengennya itu tau wes. Nggak pengen jadi orang kaya yang terus punya mobil banyak. Nggak, aku pengennya justru pengen punya panti asuhan yang banyak. Mobil cukup satu lah ya buat buat mobilitas kita ke sana ke sini. Mungkin insya Allah kalau emang Allah ijabah satu aja cukup. Terus yang lain yang banyak tuh banyakin aja masjid, banyakin panti asuhan, panti jompo. Aku pengennya kayak gitu. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para sahabat Mas Tulus yang di Papua sana. Untuk yang ada di Manokwari, kemudian Sorong, Timika, Jayapura, kemudian Merauke juga sehat selalu untuk yang di sana. Pak Sam bersama rekan-rekan kerja semoga selalu dilimpahkan rezeki melimpah untuk semua yang di sana ya. Sehat selalu, kemudian berkah dan juga rezeki yang melimpah. Ya ampun guys, aku berlebih sekali. Tapi kalau gini nggak kelihatan sih ya. Kalau gini nggak kelihatan. Tuh pas diangkat tuh kelihatan. Cuman nggak terlalu signifikan karena ya, sorry badan aku tuh kan emang seksi dari sononya ya. Oke. Yang ada di Kalimantan sana untuk yang punya Pasir, Bontang, kemudian Nunukan juga untuk yang punya Banjarmasin, Sambas. Untuk yang ada di Banjarmasin, Pontianak juga Palangkaraya, subhanallah. Kemudian untuk yang punya Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batu Ampar lagi. Di tempatku tuh kalau tempat namanya Batam, Batu Ampar gitu loh. Jadi makanya aku selalu kepikirannya Batu Ampar ya. Batam, kemudian untuk yang ada di Kepulauan Bangka Belitung juga, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk yang ada di Lampung. Kemudian ada di Banten sana semuanya saja tanpa terkecuali. Allahu Akbar. Bentar guys. Oke guys, sorry. Baru ini syuting di jeda tapi 2 jam jedanya. Tadi pas syuting yang pertama aku ambil di jam 9. Sekarang sudah jam 11. Aku lanjut syuting lagi. Jadi aku sebenarnya nggak pengen bahas ini sih, tapi nanti kita bahasnya ya. Sebenarnya aku tadinya dalam pikiranku, secara on the spotnya, pikiranku yang mau aku bahas adalah bukan ini. Tapi kita bakal bahas ini nanti ya. Matur sembanduan, Eyang sembanduan. Aku agak langsung kaget karena strongnya itu langsung kayak terasa ada benda yang masuk dari sini tembus ke sini. Nanti kita bahas itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi tadi. Pertama kita sampai Banten ya. Kemudian masih ucapkan lagi untuk yang punya Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Cikarang juga. Kemudian Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, Subang juga untuk yang ada di Majalaya. Kemudian Tasikmalaya juga di sana ada Banjar juga yang punya Pangandaran. Indramayu dan juga Cirebon selamat bergabung juga. Berikut untuk yang ada di Pemalang, kemudian Purwokerto, terus untuk yang ada di Banyumas, Cilacap, Tegal juga di sana semuanya selamat bergabung. Ada orang syuting 2 jam jeda loh coy. Baru lanjut. Nanti cerita ya. Kemudian yang punya Semarang, Kendal, Walari, Rembang juga untuk yang punya Kudus, Magetan juga, Pati, Batang, Jepara juga untuk yang ada di Sragen, Wonogiri, Klaten, Magelang, Mundilan juga Jogja. Kemudian Solo, Sukoharjo juga di sana ada, Malang, Jombang, kemudian yang punya Nganjuk juga ada, Madiun, terus Ponorogo, terus untuk yang ada di Tulungagung juga di sana ada, kemudian Mojokerto, Sidoarjo, kemudian Gresik juga ada. Lanjut untuk yang punya Surabaya, Banyuwangi, Madura, NTB dan juga NTT. Kemudian untuk yang punya Bali dan juga untuk yang ada di luar negeri. Kemudian dari Malaysia dulu. Aku nggak fokus jadinya akhirnya nih. Nanti tak cerita ya guys. Aku aku baru nangis. Aku habis nangis jujur aja. Langsung sesenggukan aku ya. Untuk yang ada di Allah, kaget gue jadinya kan, Masya Allah ya Rob.
Angin lagi kenceng banget guys, ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Malaysia, Singapura, Bapak Muhammad Ridwan, Muhammad Ridwan lagi, Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Muhammad Yahya juga di sana, Pak Abdullah. Kemudian Mbak Haryanti yang punya Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Mbak Yanti, halo. Sudah 6 bulan lagi. Semangat ya Mbakku, Mbak cantik. Semoga lancar sesuai dengan apa yang jenengan mau dan jenengan harapkan ya. Ingat, tetap pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percayalah bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang indah untuk jenengan ya Mbak ya. Subhanallah. Yang ketoknya kita nggak boleh menyampaikan ini. Kita tidak boleh menyampaikan apa yang hari ini aku mau sampaikan. Kalau ndak aku bahas topikku yang kemarin lagi. Kayak gelut loh yang ning dhuwur yang. Aku tak manggil Abdul bentar ya teman-teman. Tadi sampai mana ya? Aduh, terusin le. Kong, wah, kemana aja Kong? Kagak pernah kelihatan. Lagi ribut aja lu kemari. Kita kopi, bikin dewek. Alah, topik. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, subhanallah. Amin ya Allah. Tadi sampai di Taiwan, Taipei, kemudian Jepang, Korea, juga untuk yang ada di Jeddah, Arab Saudi, Qatar, kemudian Los Angeles, Jerman, dan juga untuk yang punya Swiss dan juga Sydney ya. Buat kakakku Ajiza bersama abang yang punya Brunei Darussalam, semoga sehat selalu Aka, Allah bersama Aka, aku tetap cinta sama Aka. Aka, I love you so much. Untuk abang juga di sana ya. Sehat bersama Allah bersama Aka dan rezeki melimpah, insya Allah terkabul untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Pokoknya untuk semuanya yang sudah subscribe Mas terus dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, terima kasih banyak. Oke, tuh enane barang tekoran bukan ndang dewangi kono malah dogrok ning kono. Kebiasa. Aku gitu dipikir-pikir kayak wong gendeng ya, coy. Pikir-pikir kayak orang gila gue ya. Ngomong dewek, disautin dewek. Iya. Yang diajak ngomong kagak ada siapa-siapa, coy di sini mah. Kagak ada orang. Yang gue ajak ngomong bukan orang. Cilah, Robi, segala mau ngopi dulu. Gue lagi syuting ini. Minta sama cucu dulu, sono pulang dulu. Aduh, si Opi kayaknya lagi jarang-jarang ngopi nih ya. Engkongnya sampai minta kopi sama gua. Biasanya joinan kopi. Si Opi lagi kurang enak kali badannya, makanya nggak ngopi Kong. Oke, aku nggak ngerti. Tiba-tiba pada datang. Nanti aku ceritain ya teman-teman ya. Yuk, lari ke YouTube Studio dulu. Aku langsung energiku sedikit terkuras ya. Emang kadang-kadang lari nyampe ke barang sih bener ki nggak oleh. Katanya kami ingin menyampaikan sesuatu yang betul itu dilarang sama mereka. Karena ya satu, mereka tuh makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk dolim yang akan melarang kita untuk menyampaikan sesuatu yang ya bisa jadi tuh membongkar aib mereka gitu loh. Mereka tuh melarang itu. Aku saya tak wedeni mung Gusti Allah, ora sapa-sapa aku ora wedi. Aku bener ya ora kleru aku ya. Disapa dulu untuk Mama Ita di sana dan Mbak Nisma Monika, Reno Rotio juga terima kasih. Ada Bu Mas Miatun yang punya Jepara, terima kasih. Restu Eka Saputra, suwun Mas Tulus, Mbak nambah wawasan. Nggih sami-sami Mas Restu. GBP BG Cilegon dari terima kasih yang punya Cilegon, Mbak Astri Adi Pranata. Sehat selalu Mbak Astri nggih. Yang punya California sana nyimak katanya. Baik Kamana Palangkaraya hadir nggih. Wes tahu dibahas Mbak Lady Sweet, tapi tidak sedetail ini Mbak Lady. Kemudian Mas Sunario di sana juga ada ya. Oke. Sudah. Sebenarnya apa yang terjadi Mas Tulus kok mendadak tadi pas pertama langsung jelek kayak ada paku atau jarum yang nusuk kupingku dan lalu keluar ke kanan dan sebenarnya dari beberapa hari yang lalu saya sudah mendapatkan info dari Eyang dan Eyang sudah menyuruh saya untuk menyampaikan supaya jadi bahan pertimbangan, bukan untuk dijadikan sebagai ramalan atau apa bukan, tapi memang saya menahan itu karena hitungannya kayak ngeramal aku terusan gitu ya. Padahal pada dasarnya adalah bukan saya yang menyampaikan, tetapi
adalah ada teman-teman kita yang menyampaikan itu. Dan tadi tiba-tiba jelek kayak ada besi itu tembus ke sini guys, yang pertama tadi pagi. Dan ini terus Mas Tulus ambil wudhu, ya selanjut biasalah ya, zikir, minta pendapat sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Ternyata memang ada salah satu, subhanallah sih ini kalau aku langsung guguh aku langsung sedih, langsung nangis. Kenapa? Karena yang tadi nyerang saya itu karena sebenarnya saya belum menyampaikan apa yang Lukito sampaikan, tapi di situ saya diserang dalam arti begini, saya tidak boleh ngomong, saya tidak boleh menyampaikan itu. Dikiranya sepertinya mereka tuh jin-jin yang bodoh ya, jin-jin tolol yang tidak bisa membaca pikiran saya. Karena jujur sebenarnya vlog hari ini saya tidak akan membahas itu. Di vlog hari ini saya tidak membahas apa yang Lukito sampaikan. Saya tidak membahas itu, tetapi justru saya membahas hal yang lain sebenarnya. Dalam hal ini sesuatu yang lain yang ingin saya sampaikan. Tapi ternyata ada beberapa hal yang kebetulan tidak harus saya bahas. Akhirnya terpaksa saya bahas di sini karena dia takut kalau saya bahas itu akhirnya dia menyerang saya dengan memberikan sesuatu tadi di telinga ya. Dan saya lihat memang kayak besi tapi barang ditutup itu kayak kelabang gede gitu di sini tadi. Itu makanya Mas terus langsung, aduh itu langsung sakit banget guys, kayak ada yang masuk ke dalam, makanya langsung dek. Terus aku ambil wudhu, dongo, jaluk tolong oleh Gusti Allah, minta tolongnya sama Gusti Allah ya. Terus aku minta petunjuk sama Allah, yaitu ternyata jawabannya ada satu cucu baru yang sudah bangun, yang sudah bangkit, cucu Mbah D ya, subhanallah, Allahu Akbar. Aku sampai tadi tuh yang apa iki? Apa ini? Kenapa ini gitu loh. Jadi mohon maaf teman-teman, saya ulangi lagi bahwa beberapa hari ini memang sedang ada pertempuran antara mereka dan mereka. Intinya begini, antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang baik ini adalah leluhur-leluhur kita yang melindungi bumi Nusantara kita. Nusantara ya, nggak cuma Indonesia. Bumi Nusantara kita dari serangan corona yang akan semakin besar di akhir tahun ini. Di akhir tahun sampai Januari, tanggal pertengahan atau awal-awal Januari 10-11. Antara pertengahan Januari itu semakin gencar-gencaran yang namanya corona. Jadi buat saya pemerintah memberlakukan itu tidak salah. Dan saya pun harus kehilangan kerjaan loh. Saya harus kehilangan rezeki saya karena job yang seharusnya saya lakukan atau saya jalani di tahun baru, baik di malam tahun baru dan juga di hari tahun barunya, itu semua di-cancel. Semua dibatalkan karena peraturan PSBB di Jakarta diperpanjang lagi. Dan kemudian soal corona yang kemarin kan Mas Tur sudah cerita ya, Cerdo sudah menyampaikan bahwa sedang ada peperangan di setiap sudut Nusantara kita. Nusantara ini tidak hanya Indonesia ya teman-teman ya. Nusantara itu yang dulu pernah menjadi Indonesia juga banyak, meskipun bukan Indonesia lagi. Tapi ini Mas Tulus katakan Nusantara karena tingkat keluasannya lebih luas dari yang kita bayangkan, dari sesuatu yang kita pikirkan. Ternyata lebih luas itu daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya ya. Jadi sedang ada pertengkaran, ada perpecahan di sana. Tetapi ternyata hal ini justru berhasil memancing amarah. Jadi mereka sengaja menyerang para alim ulama, kemudian para pemuka agama. Banyak pemuka agama, pejabat yang terkena corona. Kemudian setelah mereka terkena, karena sebetulnya adalah mereka adalah tameng dari kita, mereka adalah pagar dari kita. Secara harfiahnya mereka adalah pagar buat kita karena mereka adalah pemimpin kita ya. Tetapi karena pemimpinnya oleng, semakin banyak yang mereka dapatkan, mereka semakin banyak mendapatkan tumbal. Kemudian ada sesuatu yang bangun. Dan saat ini angin yang terjadi cukup kencang di Jabodetabek, khususnya di Jakarta, itu adalah efek dari pertempuran itu teman-teman. Kalau yang waktu lalu kan anginnya enak, ademnya tuh adem enak. Tapi sekarang ini anginnya subhanallah, di mana-mana sudah banyak yang terkena puting beliung. Makanya yang berpesan sama saya untuk menyampaikan kepada masyarakat yang khususnya dulu tempat tinggalnya itu adalah sesuatu yang rimbun, tempat yang rimbun dan banyak pepohonan, tetapi sudah dipenggal pohonnya itu, kemudian jadi perumahan dan lain sebagainya. Bersiap-siap, berhati-hati. Ini pesan dari Eyang loh ya, ini wejangan dari Eyang supaya untuk lebih waspada lagi. Dan saya kemarin kan ada rencana pengen pergi ke pantai. Eyang juga melarang saya pergi ke pantai. Dan mudah-mudahan apa yang larang ini juga berfungsi buat kalian-kalian semua yang nonton video ini, sehingga kalian juga tidak pergi ke pantai. Bukan berarti kita mempercayai apa yang sampaikan, tapi memang betul karena kebutuhan, karena keterpaksaan akhirnya saya meng-cancel itu. Bukan karena omongan Eyang, tapi karena
peraturan pemerintah kami dilarang untuk melakukan itu. Dan dari awal, dan percaya atau tidak, sebenarnya ini yang baru bangun hanya kakinya saja. Cucunya loh ya, cucunya. Ini bukan mbahnya. Bukan mbahnya tapi hanya cucunya saja. Dan yang baru bangun baru kakinya. Dan dia bangun dalam waktu dekat. Dia akan total selesai bangun dalam waktu dekat. Sorry, ini bukan Mbah D. Bukan Mbah D, mohon digaris bawahi ya. Ini bukan Mbah D-nya tapi masih curut-curutnya. Coba bayangkan. Yang terbentuk dari tumbal-tumbal yang mereka dapat dari orang-orang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang memiliki pilih. Oke. Jadi beberapa hal yang terjadi ini sebenarnya yang mereka makan dari kita itu apa sih teman-teman? Kalian pengen tahu nggak kenapa mereka semakin kuat sama kita? Karena saya sih bukan tidak menyetujui ada berita, ada informasi seputar corona, tapi justru berita dan juga hal-hal yang berhubungan dengan corona yang diangkat di media itu membuat ketakutan masyarakat. Akhirnya mereka memiliki kepanikan yang cukup tinggi, tingkat kepanikan. Nah, kepanikan, was-was, emosi, kemudian rasa takut, itu semua yang bisa mempengaruhi bangsa jin semakin hebat, semakin kuat, khususnya anak buahnya Mbah D tadi. Dan saat ini di atas rumahku lagi ada keributan demo. Kalau yang di TV itu kan 212, kalau ini berapa ya? 7x7. Karena ada 7 teman-teman saya yang di atas lagi berantem. Karena saya dilarang menyampaikan ini karena sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah angin. Awalnya itu adalah kenapa angin kencang di Jakarta, di Jabodetabek. Angin kencang ini sebabnya karena apa? Kira-kira berbahaya atau tidak? Dan Eyang sudah menyampaikan hati-hati dengan angin, khususnya untuk teman-teman yang memiliki kediaman yang sedikit gampang tersapu angin. Contohnya Mas Tulus juga sempat kok rumahnya terkena angin sebenarnya. Cuma Mas Tulus diem. Mas Tulus menyampaikannya hanya rumahnya sedang dalam kondisi kurang baik. Mas Tulus tidak menyampaikan kalau kena angin misalnya rumahnya Mas Tulus kena angin atau apa. Mas Tulus nggak bilang itu ya, supaya tidak membuat dengan khawatir. Tapi sudah dari beberapa hari yang lalu yang sudah menyampaikan hati-hati dengan angin teman-teman. Makanya misalnya kita anggapnya begini aja lah ya. Misalnya kita disuruh waspada sama angin, bukan berarti kita mempercayai apa yang sampaikan, tapi dalam arti, oh misalnya kamu berdiri di salah satu tempat yang kira-kira tuh baliho bisa saja tuh roboh ketika ada angin kencang. Nah, kita jadi bisa menghindari. Kemudian misalnya ada pohon besar yang bisa saja tumbang ketika kita di sampingnya, itu kita bisa menghindari. Kalau misalnya ada angin yang kencang, dengan mendengar apa yang Mas Tulus sampaikan, ketika kalian mendengar, oh ada angin kencang nih harus hati-hati, misalnya harus menghindar ke tempat yang aman misalnya. Jadi wacana, jadi bahan mitigasi mandiri itu nggak masalah ya. Jadi bukan untuk dipercayai tapi menuntut kita untuk lebih waspada. Bukan berarti jangan mempercayai apa yang disampaikan sama Mas T, enggak harus seperti itu. Tapi dalam hal ini sebenarnya pada awal yang pengen Mas T bahas soal angin yang besar ini tadi. Cuman karena ditelusuri, kemudian dicari tahu penyebabnya apa sih? Oh, penyebabnya ternyata ada perang di setiap sudut Nusantara yang dilakukan oleh para leluhur kita. Lalu perang itu memperebutkan apa? Satu, yang pertama adalah memperebutkan corona, yang kedua adalah menahan supaya si cucu ini tidak sampai bangun. Ternyata sikile wis obah, istilahnya seperti itu. Makanya Mas Tulus bukan menakut-nakuti, bukan memberikan apa, tapi lepas tanggal 23 ini mohon untuk tidak kemana-mana lah teman-teman, mendingan di rumah saja wis. Nah, kalau memang tidak ada perkara penting banget, sesuatu yang ini gak usah jauh-jauh. Kalau pergi dekat-dekat sini sih gak apa-apa, ke pasar, kemana sih gak masalah. Cuman kalau pergi jauh-jauh dari kediaman mendingan gak usah wis. Ya, jangan keluar kota, jangan kemana-mana wis, mendingan di rumah saja. Karena Eyang juga sempat berbicara kalau angin ini adalah efek dari perkelahian. Yang kedua, ternyata jin-jin yang termasuk anak buah dari Mbah D tadi juga ternyata memanfaatkan angin kencang ini untuk membuat malapetaka, termasuk dengan musibah, kemudian jadi bencana buat masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jin yang ikut terbang bersama angin itu, seperti halnya yang pernah Mas T ceritakan dulu ya. Ada jin yang terbang di angin puting beliung. Di dalam angin puting beliung itu sebenarnya ada jinnya yang mempengaruhi kenapa bisa jadi sangat besar sekali ya. Jadi di angin besar yang sedang bertiup ini kenapa bludak. Saya kira serate karo ya. Sampean ki opo? Yang lo kita ki lo, saya ning dhuwur perang dek iki mek. Nyana nena.
Enak begini-begini doang. Aduh ya. Tapi sudah gak gerudak-geruduk sih kayaknya ya. Jadi sebenarnya Mas Tulus itu hanya ingin menyampaikan pesan Eyang soal kita, kehati-hatian kita terhadap angin yang cukup kencang hari ini. Jadi bisa saja mungkin ada pohon rubuh. Bahkan kata Eyang sendiri, angin ini berisi bangsa jin yang satu bisa menyalurkan penyakit, yang kedua bisa sampai meruntuhkan gunung. Lo kata Eyang lo ya. Jadi kita harus hati-hati. Makanya kalau bisa meruntuhkan gunung atau meruntuhkan tanah itu kan berarti bisa jadi potensi mereka kemudian jadi angin, membawa hujan, membawa badai, jadi longsor. Itu juga hati-hati teman-teman ya. Jadi saya tidak ingin menyampaikan ini ramalan atau bukan, tetapi Mas T menyampaikan apa yang Mas T terima, kemudian yang bisa membuat jenengan menjadi lebih baik sebelumnya. Jadi jangan dipercaya, tapi kalau memang jenengan ingin mengikuti aturannya ya nggak masalah. Toh pada dasarnya emang, oh iya bener, emang angin lagi kenceng kok. Jadi anggapnya begini aja, oh angin lagi kenceng, kalau aku di bawah pohon yang besar berarti aku agak-agak resiko, karena kalau pas dahannya tumbang jatuh ke aku kan jadi musibah. Nah, jadi bahan mitigasi mandiri saja, bukan dijadikan sebagai bahan ramalan yang harus kita takuti. Lalu sebenarnya teman-teman di atas tuh perangnya sama siapa Mas Tulus? Sama yang nyolek sama aku tadi. Jadi aku tuh dicolek untuk tidak menyampaikan ini. Jadi apa sebenarnya yang mau bangkit? Mas Tulus tidak bisa mendetailkan jumlahnya, namanya siapa, tapi di akhir tahun ini kenapa corona meledak, kenapa yang diserang kebanyakan pejabat sama pemuka agama? Karena ya ini untuk menyambut bangune sang cucu duduk mbai. Bayangkan hanya cucunya saja sambutannya sudah seperti ini. Makanya dari akhir bulan sampai pertengahan Januari, mohon lebih waspada teman-teman daripada sesuatu yang berjumlah berjenis musibah. Jadi kita harus hati-hati, berdoa lagi sama Allah, minta sama Allah solusi terbaiknya seperti itu. Jadi saat ini Mas Tulus tidak boleh menyampaikan ini sebenarnya, tapi kan Mas Tulus hanya menyampaikan angin yang besar, kemudian kita suruh waspada sama Eyang. Intinya ketika angin bisa meluruhkan gunung, berarti angin juga bisa membawa potensi badai dan lain sebagainya, kemudian menjadikan hujan dan lain sebagainya, kemudian jadi longsor. Itu juga hati-hati. Jadi meskipun hanya angin kencang saja, bukan berarti puting beliung saja yang bisa menyerang kita atau badai atau apa, tetapi ternyata bisa juga melunturkan tanah sehingga kita bisa jadi musibah buat kita ketika terjadi tanah longsor atau perpindahan tanah tadi. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga apapun yang Kau kehendaki ya Allah, baik musibah dan segala sesuatunya itu semoga tidak menimbulkan korban jiwa ya Allah. Dan apabila ini adalah salah satu jalan-Mu ya Allah untuk membuat alam ini semakin lestari, semakin baik, untuk merelaksasi diri mereka ya Allah, mohon untuk tidak menimbulkan sesuatu yang besar dan tidak menimbulkan korban jiwa dan merugikan banyak orang ya Allah. Amin, amin. Ya teman-teman, kita doa bersama sama Allah, minta sama Allah supaya apa yang saya takutkan ini, apa yang disampaikan sama beliau-beliau ini semoga tidak terjadi. Aduh, subhanallah. La ilaha illallah. Aku deg-degan guys. Deg-degannya dalam arti begini. Menyampaikan ini saja aku sudah dilarang untuk menyampaikan. Maaf, saya tidak bisa mendetailkan siapa mereka, kemudian bangkitnya kenapa, dan namanya apa. Mas Tri nggak bisa menyebutkan. Cuman untuk saat ini sudah mulai ada pergerakan di kaki sebelah kanan itu sudah mulai gerak dan mereka sudah mulai bangun, dan ya jumlahnya itu tidak sedikit. Jadi memang memang Allah sudah mempersiapkan itu, Allah sudah mengizinkan itu, tetapi kita bisa menyeimbangkan itu dengan sesuatu yang baik. Jadi ada beban, ada musibah yang ada bencana yang mengancam kita karena wujud euforia dari mereka. Jadi makanya lebih baik malam tahun baru kita ndak usah ria-ria, yuk bakar-bakar, kumpul bersama keluarga saja. Ndak usah ria-ria mau bikin apa-apa segala macam, karena keriaan, kebahagiaan kalian yang berlebihan tadi membuat Anda tuh lupa dengan Tuhan, membuat Anda lupa dengan Allah. Kemudian hawa-hawa dari keriaan kalian yang salah tadi bisa dikonsumsi oleh bangsa jin. Ini hal kecil tapi mungkin kalian gak akan pernah mikir, oh ternyata kebahagiaan saya yang berlebihan di waktu malam tahun baru itu salah, Mas Tulus. Itu salah. Karena ketika kamu sudah merayakan keriaan kamu di hari pergantian tahun, kamu ria, kamu lupa dengan ibadah, kamu lupa dengan Allah, kamu justru melakukan hal yang salah, ya sudah.
hal-hal yang salah itulah yang dimakan sama bangsa jin, kemudian dijadikan kekuatan buat mereka. Jadi semakin kita jadi manusia yang tamak, semakin kita jadi manusia yang tidak tahu bersyukur, jadi manusia yang terus serakah, semakin kita berkontribusi atas bangkitnya mereka. Jadi harus lebih hati-hati, lebih waspada lagi untuk melarang diri kita, menjaga diri kita dari sesuatu yang salah tadi ya teman-teman ya. Semoga sekali lagi apa yang Mas Teh sampaikan bisa jadi bahan wacana buat diri kita sendiri, bahan evaluasi, bahan introspeksi sendiri-sendiri, kemudian bahan mitigasi mandiri supaya untuk sudah. Oke, suun. Thank you Kong, makasih Kong ya. Tara, kelar syuting gue bikin kopi. Mau dimari dulu. Gue mau dimari dulu, gue mau ngopi dulu katanya. Ngopi aja sih tuh, bodo amat, gue mau ngurusin ya. Iya, siapa lu gue nyediain kopi. Ya Le, hati-hati Le. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih ya Allah. Kurang nyampe kayak ngene aku nggak boleh menyampaikan seperti ini aja, mereka sudah sangat takut. Karena mereka takut kalau terbongkar bangkitnya di mana, namanya apa, mereka takut. Sedangkan saya tidak bongkar itu, saya tahu batasan di mana saya harus menutup ini, saya tahu batasan di mana saya harus tidak melakukan ini. Jadi ya sudahlah. Apapun yang sudah dikehendaki sama Allah, boleh, silahkan saja tetap berkehendak. Karena sekali lagi kalau Allah sudah berkehendak ya kun fayakun, terjadi ya terjadilah. Jadi nggak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Kalau toh tetap terjadi, baik itu musibah, baik siapapun itu yang bangun, semoga tidak terlalu berpengaruh bagi kami, bagi kita yang insya Allah menuju baik ini ya. Dan terus bertawakal, bersyukur, berprasangka baik sama Allah. Jangan serakah, jangan tamak. Intinya itu pokoknya sampai, kalau kata yang sebenarnya itu nanti ujian sampai di bulan Maret itu harus hati-hati. Bulan Maret itu harus hati-hati karena makin banyak orang-orang serakah yang akan semakin membuat alam kita ini marah. Semakin banyak orang yang akan membuat alam kita ini marah. Dan alam kita terus-terusan ini mensinkronisasi diri mereka sendiri, menetralkan diri mereka sendiri. Tapi menetralkan namanya juga, mobil pun kalau mau dinetralkan kan harus dicuci, harus dibersihkan. Nah, caranya adalah dengan membersihkan hati kita, berdoa kepada Allah, minta pada Allah. Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allah yang memiliki hak atas segala sesuatu. Jadi kita minta sama Allah untuk diluluhkan yang namanya emosi terhadap bumi kita ini, jangan terlalu emosi terhadap kita, alam kita supaya bisa bersinkronisasi juga dengan kita dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Sekali lagi seperti itu. Dan kita Mas Tulus tidak menyampaikan sebenarnya tadi mereka berperang dengan siapa, yang nyerang Mas Tulus itu siapa, kemudian yang boleh menyampaikan itu siapa. Mas Tulus tidak perlu tahu itu, cukup jadi urusan Mas Tulus dan Allah saja. Cukup jadi urusan Mas Tulus dan teman-teman Mas Tulus. Mohon maaf untuk yang mau tanya detail, saya tidak bisa jawab secara detail ya. Tolong di-keep. Sudah. Jadi kadang-kadang ada subscriber yang langsung nyerocos, Mas kemarin apa sih Mas? Saya tidak bisa jawab ini. Jadi meskipun jenengan tanya sampai berbusa, saya nggak akan jawab. Jadi ini hanya kita keep sampai di sini saja. Jadi kalau toh tadi ada peperangan di atas, ada perkelahian, itu hanya sesuatu yang sesuatu yang biasa terjadi di sini. Kalau misalnya aku dicolek, ya selain adik-adikku ya saudara-saudaraku pada marah gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan baik dan sudah selesai. Kemudian saya nggak bisa menjelaskan apa yang tadi mereka ajak berantem. Bukan berarti Mas Tulus sok-sokan, tapi saya nggak bisa menjelaskan itu apa. Jadi apa yang terus Mas Tulus sampaikan tadi semoga bisa jadi bahan wacana kita ya teman-teman. Oke, waktunya Mas Tulus pamit dulu karena sudah waktunya azan zuhur. Mas Tulus mengatur terima kasih sekali, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di sini. Sekali lagi tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga untuk yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dalam masalah diberikan solusi terbaik atas masalahnya, yang belum memiliki rezeki semoga dilimpahkan rezeki, yang belum bekerja segera bekerja, yang belum bertemu jodohnya segera bertemu dengan jodohnya, yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan juga teman-teman yang baru mau bersedekah di rekening donasi Big Tulus Official bisa klik di kolom deskripsi, di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Buat jenengan yang mau bersedekah silakan. Satu nasi box kita hargai 10.000 rupiah. Besok kita akan bersedekah di tanggal hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Insya Allah kita sedekah 250 nasi box ya. Untuk yang mau menambah donasinya, pengen nambahin rezeki lagi, boleh langsung klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening, langsung transfer aja. Minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan ya. Aduh, besok sepertinya nggak ada kendaraan guys. Kalau yang punya kendaraan pengen membantu kami di sini sangat-sangat masih tunggu ya. Buat yang mau partisipasi, mau ikut join, ikut turun ke sini, silahkan. Aduh, kendaraan kebetulan besok nggak ada. Serius. Besok mobilnya ayah yang biasa kita pakai itu ternyata diservis. Aduh, besok kayaknya pakai motor deh keliling. Mas Timon pamit dulu deh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman sudah bersedekah. Semoga Allah limpahkan.
Allah tuh rezeki lebih berlimpah lagi, dan Allah sampaikan apa yang jenengan hajatkan dengan bersedekah di Big Tulus Official ya. Dan apa yang Mas Tulus sampaikan tadi tidak perlu jenengan percaya 100%, jadikan bahan pertimbangan. Kalau betul ya berarti memang kehendak Allah, kalau salah ya berarti Mas Tulus mungkin yang salah ya. Mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang nggak berkenan, dan mohon maaf kalau konsepnya jadi lari dari konsep yang sebelumnya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.